warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tabi'ahu. Ayyuhal jamaah ayyuhal muslimin wa iyyakum bittaqwallah. Faqad faza al-muttaqun haitsu qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang pertama, saya ingatkan kepada diri pribadi dan jemaah sekalian untuk senantiasa mengaji syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai sejauh ini masih kita diizinkan Allah untuk terus memberikan kemanfaatan kepada umat. Itu tidak lain, tidak bukan hanyalah dari izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu bersyukur nikmatnya, banyak sekali yang diberikan kita pada pagi hari ini, termasuk kesempatan untuk terus bernafas, beribadah dalam masjid, sholat dalam kondisi sehat walafiat, masih diberi nyawa. Nikmat diberi nyawa itu pelajarannya jemaah, supaya kita bertaubat, meminta ampun kepada Allah karena kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Yang kedua kalinya, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat pengorbanan dakwah beliaulah kita semua sekarang ini bisa merasakan manisnya iman dan Islam. Hadirin jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah selama 13 tahun di Makkah. Dakwah di Makkah ini ada fase-fasenya. 3 tahun pertama adalah fase pembentukan inti, dilakukan dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian di tahun terakhir fase ini kaum muslimin diwajibkan untuk qiyamul lail, sholat malam. Waktu itu hukumnya wajib. Selama 1 tahun qiyamul lail hukumnya wajib. Untuk apa? Untuk mengokohkan ruhiyah atau mentalnya para pengemban dakwah. Karena di fase berikutnya, ketika sudah mulai masuk dakwah terang-terangan, disinilah fase yang disebut dengan fase ibtila. Fase ibtila ini adalah fase ujian, di mana semua para sahabat yang memeluk agama Islam pasti dapat ujiannya. Tidak terkecuali Rasulullah SAW. Dengan berbagai macam siksanya, ada yang dipecut, ada yang dibunuh, ada yang ditampar sampai mati, ada yang diasap dan seterusnya, sampai Rasulullah SAW sendiri pun juga menjadi korban dari kebrutalan orang-orang Quraisy. Ketika beliau sholat, injak kepalanya. Kita tidak ada pak sholat di sini injak kepalanya. Dilempar sini. Dilempar pakai kotoran unta. Tidak ada pak kita yang ngalami itu. Berangkat ke masjid diludahi, sampai ketika yang ludahi nggak ada, ternyata sakit, dicari, loh mana yang biasa ngeludahi aku. Lalu fase berikutnya adalah fase hisor atau embargo. Ketika orang-orang Quraisy betul-betul nggak tahan, maka mereka melakukan lagi ujian, tekanan yang lebih luar biasa, di lockdown. Kita udah pengalaman pak lockdown pak ya. Berapa lama pak kita lockdown? Nggak sampai setahun. Rasulullah SAW di lockdown ketika itu di Syi'ib Bani Hashim selama 3 tahun. Nggak boleh melakukan transaksi jual beli atau hubungan pernikahan. Disiksa betul ini. Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Kemudian masuk fase dakwah, mendakwahi kelompok-kelompok. Semua kelompok-kelompok besar yang ada di sekitar Hijaz itu didakwahi Rasulullah SAW ketika perwakilan-perwakilan mereka datang ke Mekah menunaikan ibadah haji. Siapa di antara kalian yang sanggup melindungiku? Sampai akhirnya Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan pemuda-pemuda dari Yathrib atau Madinah, para intelek-intelek Madinah yang masih muda-muda, umurnya 18 tahun, tapi sudah cukup muak dengan tingkah laku para seniornya, para tokoh-tokoh masyarakatnya Aus dan Khazraj
yang kerjaannya setiap hari itu cuma perang aja. Aus dan Khazraj pekerjaannya setiap hari perang ya, sampai yang terakhir itu perang namanya perang Bu'ath. Itu beberapa tahun sebelum hijrah. Banyak sekali korban di antara mereka ya karena perang untuk kepentingan elit pemimpin mereka saja. Bahkan perang ini adalah kepentingan atau desainnya orang Yahudi. Pertama, orang-orang Yahudi yang sudah menguasai Madinah selama 600 tahun ini nyewa buzzer untuk mengadu domba antara Aus dan Khazraj. Begitu mereka udah mulai panas pingin perang, difasilitasi, kamu nek butuh senjata karo aku. Ini bisnis perang, Pak. Bisnis perang itu bisnis yang paling menguntungkan. Ketika orang udah berdarah-darah, mereka jualan alat-alat medis ya, dan seterusnya. Nah, ketika orang-orang Madinah ini siap menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah kepada mereka, maka ada dua baiat waktu itu. Baiat Aqobah 1 isinya adalah kalau disebut para ulama baiatun nisa, baiatnya para wanita, yang mana baiatnya para wanita itu bukan berarti yang pesertanya perempuan, Pak, laki-laki, tapi isi baiatnya adalah alla yusyrikna billahi syai'a, tidak boleh syirik, wala yasrikna, tidak boleh mencuri, wala yaznina, tidak boleh zina, wala yaktulna auladahunna bibuhtan, tidak boleh membunuh, wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aidihin wa arjulihin, tidak boleh menuduh perempuan baik-baik berzina, wala ya'sinaka fi ma'ruf, tidak boleh bermaksiat pada Rasulullah dalam urusan-urusan yang ma'ruf. Isinya 6 itu, namanya baiatun nisa. Maka orang-orang ini siap untuk melaksanakan perintah Rasulullah menjauhi 6 dosa besar tersebut. Kemudian mereka pulang ke Madinah dibekali 2 orang dai, yang satu namanya Mus'ab bin Umair, yang satu namanya Abdullah bin Umi Maktum. Mus'ab bin Umair itu kualifikasinya dia suka dakwah kemana-mana, suka ngisi di atas panggung kayak gitu. Kata-katanya bisa menyihir orang-orang untuk datang. Nah, nanti yang udah datang ke majelisnya Mus'ab itu yang pingin dakwah, yang pingin Islamnya lebih serius, nanti diarahkan kepada Abdullah bin Umi Maktum, nanti baru diajari fikih dan lain sebagainya. Tapi kalau Mus'ab ngomongnya yang Islam umum aja, ngisi-ngisi tausiah, ceramah-ceramah, membuat para tokoh masyarakat itu senang. Masyarakat juga semuanya senang datangi Mus'ab bin Umair. Satu hari ketika beliau sedang berdakwah, ada seorang tokoh Madinah yang paling ditakuti, salah dari 3 tokoh utamanya Madinah, namanya adalah Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini ketika dapat informasi tentang dakwahnya Mus'ab, lama-lama kesal juga dia. Ini seakan-akan orang baru dai muda ini merebut jamaahnya. Maka dia datang bawa tombak, Pak, tancapkan di depan mukanya Mus'ab. Apa yang kamu lakukan di sini? Ya? Membodoh-bodohi orang bodoh kami supaya meninggalkan agama kami. Kamu ini siapa? Apa maumu di sini? Kau segera tinggalkan Madinah atau tak kasih waktu 1 kali 24 jam. Mus'ab bin Umair yang dalam kondisi terjepit itu dengan santainya mengatakan, oh inikah Tuan Usaid bin Khudair yang katanya tokoh Madinah yang paling dermawan itu? Wah, ini ngamuk malah dipuji, Pak. Bingung dia. Tuan, bukankah Anda adalah inteleknya Madinah, orang yang paling cerdas? Berarti jenengan punya spesifikasi untuk menyaring apa yang saya sampaikan. Kenapa Anda nggak duduk dulu mendengarkan? Kalau baik menurut Anda, silahkan dilanjutkan, silahkan terima dakwah kami. Kalau enggak, saya akan tinggalkan Madinah besok. Pede sekali dai mudanya. Ya, akhirnya mereka oke. Usaid bin Khudair duduk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Ketika sudah mendengarkan semua, nangis Usaid bin Khudair, alangkah indahnya agama ini. Ini kalau mau masuk agama ini caranya gimana? Anda mandi dulu Tuan, nanti akan saya bimbing syahadat. Maka beliau langsung mandi syahadat. Ketika Usaid masuk Islam, sebelumnya Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad sudah masuk Islam, 3 tokoh Madinah
Sudah selesai masuk Islam. Semua orang Madinah itu keluar rumah mengatakan, tunggu apa lagi? Mereka bertiga sudah masuk Islam, kita mau nunggu apa lagi? Maka Madinah, suku Aus dan Khazraj semuanya sudah masuk ke dalam agama Islam. Inilah dai mudanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Mus'ab bin Umair. Prestasinya dalam waktu 1 tahun bisa menyiapkan mahjar atau tempat hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak muda, umurnya baru 21-an tahun. Inilah kehebatan anak muda, Pak. 1-2 orang saja bisa dipercaya, diberikan amanah untuk hal-hal yang besar. Tapi pertanyaan, anak muda yang kayak mana dulu kan? Tidak semua anak muda umur 21 tahun dicekeli ngono kuwi beres. Nah, yang jadi soal adalah bukan sing koyok piye. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mempersiapkan pemuda yang demikian? Apakah masjid kita punya kapasitas untuk menyiapkan anak muda yang demikian? Dengan cara apa? Disimpan dulu aja, Pak, pertanyaannya ini. Jadi bahan renungan kita. Kemudian setelah mahjar tempat hijrahnya itu siap, maka di bulan Safar tahun 14 minal bi'tsah, dari Nabi diutus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dan seluruh kaum muslimin melakukan hijrah ke Madinah. Ini bagian yang mau saya sorot. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah dengan aman, disambut dengan tola al-badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'al lillahi da. Sambil berada di atas unta itu, Rasulullah mengucapkan sabdanya yang sangat legendaris. Diriwayatkan oleh orang Yahudi yang masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Bunyi hadisnya adalah afsus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikan makan. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Wa shallu bil laili wan nasu niyam, salat malamlah ketika orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bis salam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat sejahtera. Ringkes, padat, simpel, aplikatif, mudah. Tapi kalau mau dilazimi, ini akan memberikan dampak dan pengaruh yang sangat luar biasa. Hadis inilah yang kemudian saya jadikan pegangan, saya jadikan jiwa dalam melaksanakan setiap aktivitas dakwah. Saya jadi pembina di kegiatan atau komunitas dakwah manapun, itu yang saya jadikan pegangan dalam gerakan-gerakan dakwah adalah hadis ini. Afsus salam, tebarkan salam. Secara dohir menyalami orang betulan, senyum kepada orang yang kita temui, atau salaman tasofah, yang mana tasofah itu menggugurkan apa? Dosa-dosa antara dua orang muslim. Bukan cuma menggugurkan dosa, menghilangkan perasaan ghil atau suudon antar sesama muslim. Bayangkan, Pak, kita sudah selama 1 tahun lebih ini, kita tidak terbiasa lagi dengan yang namanya assalamualaikum Bapak, salaman ya Pak. Dulu masuk enak banget tuh, masuk masjid ketemu orang salaman sambil dirangkul gitu kan. Ayo Pak masuk, ayo Pak milih posisi depan, sholat rapat duduk gitu kan. Tapi selama COVID ini kita semacam kehilangan satu tali pengikat antara kita sesama saudara muslim, karena kita harus pakai masker, jaga jarak, yang wah itu bahaya, engko nek mepet khawatir tertular dan lain sebagainya. Ketemu saudaranya mau salaman tapi ya meh ngene apa meh ngene gitu. Enggak terbiasa lagi kita dengan itu. Alhamdulillah masjid kita sudah mempraktekkan soft rapat, dan alhamdulillah sampai sejauh ini Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita. Itulah orang yang tawakal. Bertawakal kepada Allah, masuk ke dalam masjidnya, mengusahakan semaksimal mungkin, insya Allah Allah akan jaga. Afsus salam, tebarkan salam. Ayo kita budayakan kembali, ayo kita jadikan ini tradisi kita lagi, karena ini tradisinya orang muslim.
Kalau ini tidak penting, tidak mungkin disampaikan oleh Rasulullah pertama kali ketika masuk Madinah, karena begitu banyak perasaan hati yang tidak baik kepada saudara kita hilang begitu saja ketika kita saling menyapa, senyum dan salam. Baik, bisa juga kita menyapa lewat sosial media supaya ada hubungan antara kaum muslimin satu dengan yang lain. Sekarang ditambah dengan kemudahannya dan sedemikian rupa. Wa at'imut ta'am, berikan makanan. Ini kan gampang sekali Pak, nggak ada ketentuan kudu ngasih banyak, tapi setiap orang yang punya, bahkan ketika kita masak sayur kita banyakin kuahnya, kita kirim ke tetangga, ini juga merupakan bagian dari it'amut ta'am, ngasih makanan pada orang. Ini adalah sesuai dengan hadis Nabi, tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Dulu di Masjid Baitur Rahim, Masya Allah, bapak-bapak berlomba-lomba, saya besok yang ngunduh, saya besok yang ngunduh. Setiap ada pengajian apa aja, saya ingat saya itu setiap hari ada pengajian di sini. Yang pagi, yang siang, yang sore, yang ibu-ibu, yang bapak-bapak, yang anak-anak, ada terus. Ini sekarang kita mulai aktifkan lagi. Bukan cuma pengajiannya atau makan-makannya juga, karena memang orang datang ke masjid itu masalahnya beda-beda Pak. 90% orang datang ke masjid itu karena punya masalah. Ada yang datang ke masjid karena memang itu sudah panggilan hati dia gitu. Kan kelihatan Pak, sebelum pandemi itu sampai luar pas rapat full. Begitu pandemi dengan ada yang gini dan gitu, ini adalah ujian bagi Allah, ujian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngetes mana orang-orang yang datang ke masjidnya itu karena memang panggilan hati. Dan sekarang sudah terbukti, terfilter mana saja jamaah-jamaah yang tetap berangkat ke masjid apapun kondisinya, yang tetap ikhlas apapun kondisinya. Dan ada memang jamaah-jamaah tertentu yang ketika datang ke masjid itu memang punya problem, mau istikharah datang ke masjid, punya masalah datang ke masjid, udah mentok urusan duniawinya baru balik ke masjid nangis. Atau anak-anak mahasiswa di kos-kosan nggak ada makanan, datang ke masjid harapannya mau minum air keran. Tapi kalau masjid itu bisa menyediakan makanan, Masya Allah. Apalagi akhir-akhir bulan bagi mahasiswa kos itu sangat penting sekali makanan-makanan yang diberikan oleh masjid itu pada mereka. Bisa jadi di antara mereka ada orang yang punya potensi luar biasa, hafid Quran, tapi tidak berani ngomong. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fi amwalihim haqqum ma'lumin lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka ada hak bagi peminta-minta dan orang-orang yang mahrum. Dia butuh tapi tidak berani ngomong. Kiai Haji Ahmad Dahlan selama beliau ngajar murid-muridnya, materi utama yang beliau sampaikan pasti tentang surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kamu tidak melihat orang yang mendustakan hari akhir? Padzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang tidak mau menyantuni anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak saling memotivasi untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, celakalah mereka orang-orang yang sholat. Buat apa mereka sholat tapi kalau tidak punya empati kepada saudara-saudaranya? Alladzina hum an sholatihim sahun, sholatnya lalai. Alladzina hum yuraun, sholatnya tuh bukan karena aku isin ya, aku tokoh masyarakat, aku nek ra sholat nih. Sholatnya tuh yuraun, supaya dilihat manusia, bukan supaya dilihat Allah. Wa yamna'unal ma'un, menghalangi pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terus diulang sama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sampai muridnya nanya, "Iya, apa jenengan tuh tidak punya materi lain? Oh, itu wes yang disampaikan." Kata beliau, "Ya, sampai ayat yang saya sampaikan ini menjadi amal, saya akan terus sampaikan sampai difahami dan betul-betul diamalkan." Dan ternyata betul ketika hal ini diamalkan dalam skala organisasi yang besar, maka jadi besar juga lah pengaruh dan manfaatnya. Inspirasinya kecil, memberi makan. Dari sini kita mulai tidak tahu nanti di mana Allah menghentikan. Hari ini kita mengadakan Ahad pagi, tidak tahu nanti perbesaran semacam apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada kita supaya kemanfaatan dari Masjid Baitur Rahim Gejayan ini bisa dirasakan seluas-luasnya oleh masyarakat di
dunia Pak, di dunia. Wa atimut ta'am wasilul arham, sambunglah silaturahmi, rajut kembali yang sudah lama terputus. Kalau menyambung yang sudah tersambung itu bukan silaturahmi Pak. Silaturahmi itu aslinya silah itu kan nyambung. Jadi menyambung yang sebelumnya sudah terputus. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat malamlah saat orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Ini adalah amalan-amalan yang sangat simpel sekali yang disampaikan Rasulullah ketika masuk Madinah, yang ini menjadi spirit kami insyaallah untuk terus bisa memberikan, menebar manfaat dalam dakwah semaksimal mungkin. Oh ya, insyaallah setelah pengajian ini sudah ada disiapkan soto kudus, terus ada titipan sedikit, insyaallah juga disediakan probiotik, minuman probiotik yang ini buatan seorang profesor namanya Profesor Soekardi asal Surabaya. Beliau itu seorang ahli mikrobiologi yang mana beliau sudah membuat banyak produk tentang minuman-minuman probiotik ini. Ada biojana, ada sari buah dan lain sebagainya. Nah, beliau adalah salah satu dari 4 ahli mikrobiologi dunia yang luar biasa. Ini orang Indonesia. Nah, kemudian di era Covid ini beliau meracik lagi satu probiotik khusus untuk bagaimana dia berfungsi menyehatkan paru-paru. Karena kan Covid itu kan yang diserang paru-paru. Nah, maka beliau buat yang mana segala macam komposisinya itu adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyehatkan paru-paru. Nah, ini beliau sudah menyebarkan barang buatan beliau ini di Jawa Timur, wabil khusus Surabaya, terus pondok-pondok pesantren, langitan, bahkan di Pemkot Surabaya pun meminum probiotik ini setiap hari. Kalau di pondok saya juga dikirim setiap berapa waktu sekali, sebulan sekali dikirim berapa jerigen gitu. Ya, alhamdulillah atas inisiatif dari teman-teman kita juga insya Allah menghadirkan buat minumannya untuk nemennya Bapak nih makan pagi kita gitu. Semoga nanti yang datang ke masjid itu juga dapat manfaat juga secara medis yang sehat. Apa sih manfaatnya Ustadz kalau minum probiotik itu? Rasanya itu nafas lebih segar, membuat paru-paru lebih ringan dan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di paru-paru. Wallahu a'lam bishawab. Semoga langkah kecil yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kecil kita ini menjadi pembuka bagi barokah-barokah yang nanti akan Allah datang susulkan satu demi satu. Belakangan ini sudah terlihat begitu banyaknya kemudahan-kemudahan, pintu-pintu kebaikan yang Allah kembali buka untuk masjid kita tercinta ini. Mohon doa dan dukungan dari bapak-bapak sekalian. Tolong jangan bosan-bosannya mengingatkan dan mengarahkan yang muda-muda supaya nanti gerakan yang dilakukan oleh teman-teman itu selalu sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Ini saja yang dapat saya sampaikan Bapak-bapak. Kalau ada hal yang kurang tepat, saya mohon dimaafkan, itu dari kebodohan saya. Kalau ada benarnya dari Allah, al-haqqu min rabbikum. Kalau ada yang menyinggung, saya mohon maaf. In uridu ilal islah